Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi semuanya. Biarlah kasih dan damai sejahtera Kristus boleh menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berlutut dan datang kepadamu Tuhan untuk siap mendengarkan sabdamu. Ya Roh Kudus, bekerjalah, terangi hati dan pikiran kami, dan beri kekuatan bagi kami untuk kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema kita hari ini adalah iman yang hidup adalah iman yang berbuat. Pembacaan dari Matius 25 ayat 31 sampai 46. Tapi izinkan saya hanya membaca satu ayat saja, ayat 40. Dan raja itu menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku." Luar biasa. Puji Tuhan. Amin. Saudara, konteks ayat ini tentang pemberian masa kini ini terkait dengan penghakiman di masa yang akan datang. Ceritanya seperti ini dalam perikop kita. Jadi anak manusia akan datang dalam kemuliaannya. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia memisahkan antara domba dan kambing. Domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Dan Tuhan berkata dengan ada yang di sebelah kanannya kepada domba, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikannya." Alasannya apa? Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku sebagai orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Dan ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Orang-orang yang di sebelah kanan pengikutnya bertanya, "Bila mana? Kapan kami melihat Engkau ya Tuhan?" Ada 6 kasus. Ketika lapar, ketika haus, sebagai orang asing, telanjang, sakit, dan di dalam penjara. Setelah itu, lebih dalam lagi raja itu menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukan untuk aku." Sebaliknya yang di sebelah kiri, "Nyahlah engkau ke dalam api yang kekal karena kamu pembuat kejahatan." NATO, beriman saja tetapi tidak ada perbuatan. Imannya 0 dan kosong. Saudara, dari perikop ini mutiara rohani apa yang dapat kita pelajari? Minimal ada 2 hal. Yang pertama, sifat dan karakter Tuhan yang harus kita ikuti. Karena Tuhan mengidentikan dirinya dengan orang yang paling hina. Saya pikir-pikir ini bukan main, saudara. Bukankah manusia mau diidentikan dengan orang yang paling kaya dan terhormat? Kalau yang paling miskin, apalagi paling terhina, dia marah, saudara. Ini sifat Tuhan soal kerendahan hati, saudara. Dan ini sejalan dengan inkarnasi Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa mau menjadi manusia, saudara. Kita rindu supaya kita mempunyai sifat kerendahan hati. Karena kerendahan hati membuat kita tenang, hening, namun tegar. Bisa dimisalkan dengan apa kerendahan hati itu? Bagaikan samudera yang mengambil tempat yang paling rendah. Iya, rendah hati itu membuat kita bebas, leluasa seperti samudera. Dan rendah hati itu seperti samudera juga adalah sumber kekuatan dan sukacita kita. Powerful sekali samudera itu. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, kita bisa belajar tema kita. Iman yang hidup adalah iman yang berbuat, saudara. Hal ini sebagai akibat dan tanda orang yang mengasihi Tuhan. Ya, orang yang mengasihi Tuhan mesti ada bukti dan tanda. Di perikop ini dikatakan ia harus mempunyai hati peduli bagi sesama manusia. Karena iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Mari saudara, kita harus menjadi tangan Tuhan untuk menyalurkan berkat Tuhan dan kasih Tuhan kepada orang yang membutuhkan. Ada kata-kata mutiara seperti ini.
kekayaan yang sesungguhnya bukan apa yang kita punya, saudara, tetapi apa yang harus kita berikan kepada Tuhan melalui orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman dan ajaran-Mu. Biarlah kami jangan menjadi orang yang tinggi hati dan sombong, tetapi iman kami di dalam Kristus, iman yang hidup, iman yang berbuat. Terima kasih Tuhan, kalau kami didorong dan dimotivasi, bukan menjadi orang yang pelit, tetapi kaya dalam kemurahan. Boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang membutuhkan kasih Kristus. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.